Shin Tae-yong pantau Piala AFF U19 2024 demi bawa sejumlah pemain timnas Indonesia U19 ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong berpotensi memantau Piala AFF U19 2024 demi membawa sejumlah pemain timnas Indonesia U19 ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih 53 tahun ini tengah berada di Korea Selatan untuk menjalani liburan. Menurut sang asisten, Nova Arianto, Shin Tae-yong dikabarkan pulang ke Indonesia pada Minggu, 21 Juli 2024. Kebetulan saat Shin Tae-yong kembali ke Indonesia, di tanah air sedang berlangsung Piala AFF U19 2024 di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. Timnas Indonesia U19 tergabung di grup A bersama Timor Leste, Kamboja dan Filipina. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U19 akan menantang Filipina pada 17 Juli 2024, Kamboja, 20 Juli 2024, dan Timor Leste, 23 Juli 2024. Kemudian, laga semifinal dilangsungkan pada 27 Juli 2024 dan final, 29 Juli 2024. Karena itu, masih ada waktu bagi Shin Tae-yong untuk memantau langsung laga Timnas Indonesia U19 versus Timor Leste U19, serta semifinal dan final, jika lolos. Penting bagi Shin Tae-yong untuk memantau langsung aksi Jens Raven dan kawan-kawan. Sebab bukan tak mungkin, ada pemain yang sesuai selera Shin Tae-yong kemudian diandalkan untuk tim senior di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Piala AFF U19 2024 juga akan menjadi ajang pertaruhan penyerang FC Dordrecht U21, Jens Raven. Jika tampil oke di Piala AFF U19 2024, peluang Jens Raven dibawa ke tim senior pada September 2024 terbuka lebar. Kualifikasi Piala Asia U17, Garuda Muda bakal uji coba di luar negeri. Timnas Indonesia bakal mentas di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Untuk itu, agenda uji coba internasional dan pemusatan latihan, TC, di luar negeri pun diagendakan. Kualifikasi Piala Asia U17 akan digelar pada akhir Oktober 2024. Indonesia U16 masuk grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Garuda Asia akan melawan tuan rumah Timnas Kuwait U16, Timnas Australia U16, dan Timnas Kepulauan Mariana Utara U16. Juara grup dan 5 runner-up terbaik akan mendapat tiket babak utama di Arab Saudi tahun depan. Roadmap kami merencanakan training camp di luar negeri termasuk kami juga meminta uji coba internasional, kata pelatih Timnas U16 Nova Arianto dalam keterangannya, agar pemain Timnas Indonesia U16 semakin terasa kemampuan dan pengalaman di tim, bikin levelnya ada di atas, ujarnya menambahkan. Terbaru, Timnas Indonesia U16 baru saja mentas di Piala AFF U16 2024. Evander Florasta CS mengakhiri turnamen sebagai im peringkat ketiga setelah menang 5-0 atas Vietnam, Rabu, 4 Juli 2024. Selanjutnya, Indonesia U16 akan menghadapi ajang yang lebih besar. Pembentukan skuad yang lebih kompetitif menjadi mutlak dilakukan untuk menjaga asal lolos ke Piala Asia U17. Untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025, roadmap sudah kami berikan ke PSSI. Dalam waktu dekat ini, kami akan memantau beberapa pemain lagi, tutur Nova. Kami akan melihat apakah ada pemain-pemain yang lepas dari pantauan kami dan bisa gabung ke Timnas Indonesia U16, ucapnya. Media lokal Vietnam bereaksi keras setelah timnas mereka jadi bulan-bulanan timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Timnas Indonesia U16 mengakhiri Piala AFF U16 2024 dengan cukup manis. Tim asuhan Nova Arianto menempati posisi ketiga ajang tersebut. Dalam laga perebutan tempat ketiga yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Rabu, 3 Juli 2024, Timnas Indonesia U16 meraih kemenangan telak 5-0 atas Timnas Vietnam U16. Rupanya, skor telak itu menjadi perhatian dari media di Vietnam.
Sepanjang 2024, negara tersebut selalu kalah dari timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Di level senior, Vietnam 3 kali kalah saat menghadapi timnas Indonesia. Sekali di Piala Asia 2023 dan 2 kali di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah lagi hasil di perebutan tempat ketiga Piala AFF 2026. Sepak bola Vietnam tampak sedang merana. Salah satu media lokal Vietnam, Soha memberikan sorotan khusus mengenai hasil-hasil buruk itu. Bahkan, mereka mempublikasikan berita dengan judul yang menarik. 0 kemenangan, 10 kali kebobolan dan obsesi Indonesia membebani sepak bola Vietnam, begitu judul berita dari media lokal negara mereka, Soha. Ya, di sepanjang 2024, Vietnam di berbagai level umur memang selalu kalah dari timnas Indonesia. Mereka juga kebobolan 10 kali dan tidak pernah bisa mencetak gol. Kemenangan terakhir Vietnam atas timnas Indonesia di level senior terjadi pada Januari 2023. Kemenangan itu terjadi di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Berlaga di kandang sendiri, Stadion Mai Dinh, Vietnam tampil dominan dan mampu mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-0. Setelah laga itu, mereka selalu kalah saat berhadapan dengan tim Garuda. Piala Asia 2023, digelar Januari 2024. Vietnam 0-1 Timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia 1-0 Vietnam. Vietnam 0-3 Timnas Indonesia. Piala AFF U16 2024. Vietnam 0-5 Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand jawab rumor gabung klub Erick Thohir, Oxford United. Gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menjawab rumor akan bergabung dengan klub Erick Thohir di Inggris, Oxford United. Apa kata pemain berusia 19 tahun itu? Oxford United baru saja promosi ke EFL Championship 2024-2025 atau divisi kedua Liga Inggris setelah memenangkan babak playoff League One musim lalu. Marcelino Ferdinand tidak akan lagi membela KMSK Deinze. Sebab, kontraknya tidak diperpanjang oleh peserta kasta kedua Liga Belgia tersebut. Sejak bermain untuk KMSK Deinze pada awal 2023, Marcelino Ferdinand minim kesempatan bermain. Dia hanya tampil 7 kali dengan mencetak 1 gol dalam 134 menit di lapangan. Sebelumnya, kakak dari Marcelino Ferdinand, Octavianus Hernando, mengungkapkan bahwa adiknya itu bakal berkarier di Inggris pada musim depan. Octavianus Fernando mengatakan bahwa destinasi saudara laki-lakinya itu antara 2 level kompetisi, yaitu EFL Championship atau League One. EFL Championship ialah divisi 2 Liga Inggris. Sementara League One adalah kasta ketiga. Belum tahu. Kami masih proses, ujar Marcelino Ferdinand ketika menjadi bintang tamu dalam rumah Indofood di Jakarta Fair 2024, Jakarta Utara, pada Kamis, 4 Juli 2024. Marcelino Ferdinand memastikan masih akan berkancah di benua biru. Saya menegaskan saya masih bermain di Eropa. Tapi klubnya rahasia, ungkap Marcelino Ferdinand. Ada beberapa opsi juga. Kami masih obrolkan. Kita lihat nanti sampai saya tanda tangan kontrak. Masih belum tahu. Kami sedang proses. Ada obrolan intens. Kita lihat nanti, ucap mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Selama membela KMSK Deinze, Marcelino Ferdinand tidak banyak mendapatkan kesempatan bermain. Lino hanya 7 kali bermain pada laga resmi bersama klub tersebut. Sebanyak 7 pertandingan itu dilakukan Marcelino di ajang Challenger Pro League. Lino mampu mencetak 1 gol dari 7 pertandingan itu. Seperti yang disinggung di atas, peran paling besar Marcelino Ferdinand kepada KMKS Deinze adalah peningkatan pengikut mereka di media sosial. Akun Instagram klub itu bahkan diikuti ratusan ribu warganet yang mayoritas berasal dari Indonesia.